Membiasakan yang benar tidak akan berjalan mulus tanpa adanya komitmen kepada yang benar. Lalu muncul anekdot, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Salam kredensial. Para sahabat, selamat jumpa dalam Trias Kredensial. Kali ini mengangkat tema Gibran dan Pungli. Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Solo, beberapa hari yang lalu menjadi sorotan media dan masyarakat. Bukan karena ia anak presiden, tapi karena yang dilakukannya. Yang dilakukan Gibran mengingatkan apa yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 7 tahun yang lalu. Tahun 2014 Ganjar marah besar saat sidak di Subah, Batang. Ia memergoi praktik pungutan liar atau pungli di jembatan timbang. Setiap truk yang kelebihan muatan ngemel pada petugas yang diberikan antara 10.000 hingga 20.000 rupiah. Tinggal mengalihkan saja berapa banyak truk yang lewat, truk yang bermuatan lebih. Gibran juga marah setelah mendapat laporan adanya pungli di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon. Tetapi cara marah Gibran beda. Bentuk kemarahannya diungkapkan dengan cara mencopot Lurah Gajahan dan mengembalikan uang kepada para pemilik toko yang menjadi korban pungli petugas Linmas dengan berbekal surat yang ditandatangani Lurah Gajahan. Hal yang hampir mirip terjadi di Medan dengan wali kota Bobi Nasution. Di Solo ada 145 toko dan kios yang menyetorkan uang kepada petugas Linmas yang memungut zakat dan sedekah. Jumlah uang tersebut secara keseluruhan ada sekitar 11 juta rupiah. Setoran mereka bervariasi mulai dari 50.000 hingga 100.000 rupiah. Ya, sangat pantas kalau Gibran marah. Karuk dulu, Ganjar juga marah. Banyak orang menganggap pungli adalah hal biasa. Dianggap biasa karena sudah ada sejak dulu dan dilakukan di mana-mana oleh siapa saja. Seperti bunyi iklan minuman saja. Di mana-mana, siapa saja dan kapan saja ada pungli. Kita bisa sangat mudah menemukan hal tersebut. Misalnya, memberi uang lelah atau uang rokok yang dalam istilah halusnya disebut uang administrasi. Padahal jelas tertulis dan ditulis di sana. Tidak dipungut biaya. Di kalangan masa barah pun ada juga, misalnya tukang catut, calo, makelar, broker, uang jago, dan istilah-istilah lainnya yang maksudnya sama, menjual jasa. Tetapi sebenarnya hal itu bentuk lain dari pungli. Sebab jasa yang mereka jual itu sebenarnya tidak perlu hanya menambah mata rantai birokrasi dan menambah biaya saja. Adanya calo atau perantara di kantor-kantor pemerintah,
karena birokrasi seret atau dibuat seret. Lalu muncul anekdot, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Hal itu dilakukan untuk memanfaatkan peluang atau mendapatkan uang pelicin. Semua itu biasa dilakukan banyak orang, baik di pemerintahan pusat maupun di daerah dan juga di tengah masyarakat. Padahal yang dianggap biasa itu tidak benar. Karena itu yang dikatakan oleh Gibran jadi benar. Ia mengatakan harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Sekalipun itu atas nama tradisi. Tidak mudah memang membiasakan yang benar itu, sebab membiasakan yang benar membutuhkan keteladanan, keberanian, dan konsistensi tingkat tinggi. Sebaiknya membenarkan yang biasa lebih mudah dilakukan karena tidak memerlukan proses pikir yang panjang. Ini yang banyak terjadi selama ini. Banyak pemimpin pusat dan juga di daerah dalam segala tingkat yang diam saja, pura-pura tidak tahu atau tahu, tapi diam saja. Karena apa? Mungkin karena memulih keuntungan dengan cara itu. Bahkan banyak pula yang membiarkan pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh ormas misalnya. Jelas itu menyalahi aturan. Tetapi masyarakat terdidik tidak akan larut untuk turut membenarkan suatu perkara meski hal ini dianggap biasa oleh masyarakat. Membiasakan yang benar tidak akan berjalan mulus tanpa adanya komitmen kepada yang benar. Maka yang membiasakan yang benar adalah orang baik yang ingin memperbaiki keadaan. Membiasakan juga menunjukkan proses yang harus dilewati agar yang benar itu lambat laun menjadi kebiasaan, menjadi habitus istilah menterengnya, yakni menjadi karakter, menjadi watak, tabiat, menjadi perangai, tingkah laku, dan sifat khas serta kecenderungan yang baik. Karakter atau akhlak adalah buah dari pembiasaan, sedangkan pembiasaan berasal dari pikiran yang dipraktekkan. Yang biasa berpikir untuk melakukan hal yang baik hanyalah manusia. Ini selaras dengan arti kata manusia. Kata manusia berasal dari kata manu dalam bahasa Sanskerta atau mens dalam bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau homo yang berarti manusia, makhluk yang berpikir dan yang berakal budi. Pada akhirnya benar bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Pemberantas pungli mungkin perkara kecil, tetapi mulai dari perkara kecil ini akan mampu memberantas yang lebih besar. Memberantas pungli adalah langkah awal untuk membasmi benih-benih korupsi. Terima kasih. Salam kredensial dan tetap kredensial.